Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu yang di rumah? Baik. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama untuk meningkatkan nasionalisme kita dan menyanyikan lagu Indonesia. Anak ibu sudah hadir semua? Sudah, Bu. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini ya? Nah, kita masuk ke pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 1 pelajaran Etika Bumi Berputar. Nah, anak-anak ibu, kita sudah tahu kan semua planet termasuk bumi berputar secara teratur pada porosnya sehingga terjadi siang dan malam. Bagaimana jika semua planet tersebut planet bumi tempat kita tinggal ini berhenti berputar? Apa yang terjadi jika bumi berhenti berputar? Ayo, siapa yang jawab? Kiamat, Bu. Kiamat, ya, benar sekali. Ketika bumi berhenti berputar, jadilah hari kiamat. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tema makna hari. Ada fungsi dasar pembelajaran kita hari ini yaitu 3.3 beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat meyakini hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun itu dengan benar. Kedua, siswa dapat mengikuti perilaku mencerminkan iman kepada hari akhir dengan benar. Tiga, siswa dapat menjelaskan makna hari akhir dengan benar. Jadi, setelah anak-anak ibu mengikuti pembelajaran ini, diharapkan tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Nah, adapun mekanisme pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti kita akan berdiskusi kelompok. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari potongan ayat. Nah, ini ayat berapa? Sorry, ayat ini nak. Ayat? Dua. Siapa yang sudah tahu Qari'ah ini termasuk dalam surat apa ini? Surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, pintar sekali Kirana. Ya? Qari'ah. Nah, apa hari kiamat itu? Ayo anak-anak, apakah ada yang sudah tahu tentang hari kiamat? Apa itu hari kiamat? Atau hari akhir? Ada yang sudah tahu? Lihat ya, simak baik-baik, perhatikan, jangan main-main. Oke nak? Ya? Siap. Diperhatikan dengan serius ya. Hari kiamat. Ketika hari kiamat, gunung ini akan terangkat dan berterbangan. Hari kiamat, apa itu, Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab, yaitu Yaumul Qiyamah, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian, Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung setiap amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi.
Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Selain gunung beterbangan, banyak hal yang akan terjadi. Misalnya, bumi akan terbelah, langit terbuka, cahaya matahari dan bintang meredup. Lautan menjadi gelombang api yang sangat panas. Tidak ada yang akan terlindungi di hari itu. Semua makhluk akan bertemu kehancuran. Nah, anak-anak Ibu, setelah kalian melihat video yang telah Ibu sajikan tadi, apakah Ananda semua sudah paham dengan materi hari akhir ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di alam dunia atau disebut kiamat. Peristiwa diawali dengan Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama kalinya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Maka terjadilah hari itu sangat menakutkan. Semua manusia hanya memikirkan dirinya sendiri dan semua manusia akan mati. Ya, itulah terjadinya hari kiamat. Akhir. Nah, gambaran hari kiamat itu terdapat dalam surat Al-Qur'an ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Nah, kemudian kita wajib mengimani hari kiamat. Iman kepada hari kiamat artinya meyakini dengan sepenuhnya bahwa suatu saat akan datang suatu hari di mana seluruh kehidupan ini akan berakhir. Jadi kalau sudah berakhir semuanya hancur, hancur, musnah, binasa dan mati. Ya, kecuali yang hidup dalam Allah. Nah, kemudian ya, apakah anak-anak Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Oke, tidak ada yang ingin bertanya? Nih, materi diskusinya. Udin mendapati rumah dan ladang orang tuanya hancur karena gunung api meletus. Kedua orang tuanya telah meninggal. Apa yang harus Udin lakukan jika Udin sahabatmu? Bagaimana sikap kamu terhadap Udin? Jadi silakan Ananda di dalam kelompoknya. Kalian diskusi dengan kelompoknya. Nanti setelah 15 menit. Menurut saya, tidak ada yang dapat lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana alam yang terjadi merupakan tanda-tanda kiamat kecil yang terjadi karena ulah manusia. Termasuk kematian merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Kita harus mempercayai adanya hari akhir. Baiklah anak-anak Ibu, apakah sudah siap diskusinya? Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang akan membaca? Ayah, Bu. Ya, silakan Pak Is. Hasil diskusi kelompok 1, tidak ada yang dapat lari dari ketentuan Allah. Bencana alam yang terjadi merupakan tanda-tanda kiamat kecil yang terjadi karena ulah manusia. Termasuk kematian merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Kita harus mempercayai adanya hari akhir. Sebagai seorang anak, Udin sebaiknya tetap berbakti kepada orang tua dengan cara selalu mendoakan orang tua yang telah meninggal dan selalu menjadikan silaturahmi kepada keluarga dari kedua orang tuanya. Karena mereka telah sebagai pengganti dari orang tua Udin nantinya. Sikap kita sebagai teman Udin adalah dengan memberikan perhatian dan dukungan kepada Udin
agar Udin tidak larut dalam kesedihan. Kita harus memberikan nasihat kepada Udin bahwa ini semua adalah takdir dari Allah. Ya, baiklah. Terima kasih untuk kelompok 1. Apakah ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan Hanif. Apakah pada hari kiamat malaikat juga mati? Ya, silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan temannya. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Hanif. Ya, semua makhluk hidup akan mati, termasuk juga malaikat. Iya, bagus sekali. Jadi, pada hari kiamat itu semua makhluk akan mati, termasuk juga hari kiamat. Yang kekal dan tetap hidup itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak Ibu, adakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, coba silakan Pak Is. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Ya, bagus. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Kemudian siapa lagi? Saya, Bu. Iya, silakan Hanif. Pada hari kiamat semua makhluk akan mati kecuali Allah. Iya, pada hari kiamat semua makhluk akan mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, hari akhir disebut dengan hari kiamat karena pada hari itu merupakan hari berakhirnya kehidupan di dunia. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup. Semuanya binasa dan yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir dengan cara rajin beribadah dan berbuat baik kepada sesama. Nah, setelah mempelajari pelajaran ini, bagaimana perasaannya hari ini, Ayo? Senang. Baik. Nah, Baik. apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Mengapa? Karena mendapat banyak ilmu. Iya, alhamdulillah. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini bermanfaat ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang macam-macam hari akhir. Silakan baca bukunya di rumah ya. Ya, Bu. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.